Ngobrolnya sudah. Tsumma ila Sayyidi Syekh Nawawi Al-Bandan. Apa sih? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malikuddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itlafu kulli hayawanin, jeung ngaruksak tiap-tiap hewan, kata Nabi, membuat cedera, bisa membunuh, bisa berburu, ya, merusak tiap-tiap hewan. Bariin anu bangsa darat, wahasyiin jeung hewan anu bangsa liar, hewan liar lah, hasyiin hewan liar. Makulin tur anu beunang di dahar, yang boleh dimakan. Makulin tur anu beunang di dahar. Wal mar'atu jeung ari awewe eta karrojuli sapertos lalaki. Eta karrojuli sapertos lalaki fil muharramati dina pirang-pirang kaharaman ibadah haji. Fil muharramati dina pirang-pirang kaharaman ibadah haji. Wahibdul qalbi jeung ari ngajaga hate. Wahibdul qalbi jeung ari ngajaga hate minal ma'asi dina pirang-pirang maksiat. Eta wajibun hukumna wajib. Wahibdul qalbi jeung ari ngajaga hate minal ma'asi tina pirang-pirang maksiat. Eta wajibun hukumna wajib ala kulli muslimin, pikeun tiap-tiap muslim. Ala kulli muslimin, pikeun tiap-tiap muslim. Wa kadza jeung eta sapertos ngajaga hate. Wa kadza jeung eta sapertos ngajaga hate hifdul a'doi ari ngajaga pirang-pirang anggota tubuh mungkin ya. Hifdul a'doi ari pirang-pirang ari ngajaga pirang-pirang anggota yang 7 yang disebutkan kemarin, itu perut, lisan, ya, yang disebutkan kemarin, pertemuan kemarin. Eta fardu ainin hukumna fardu ain. Eta fardu ainin hukumna fardu ain. Hukum fardu ain berarti wajib untuk setiap orang, ya, masing. Ala kulli muslimin, pikeun tiap-tiap muslim. Ala kulli muslimin, pikeun tiap-tiap muslim. Famin ma'asil qalbi maka eta tina sapalih pirang-pirang maksiat hate. Famin ma'asil qalbi maka eta tina sapalih pirang-pirang maksiat hate. Asyakku ari ragu-ragu mang-mang. Asyakku ari ragu-ragu mang-mang. Billahi dina Allah Ta'ala, fillahi dina Allah Ta'ala. Ragu-ragu tentang Allah, tentang Allahnya, datnya, semuanya.
Wal amnu jeung ngarasa aman, wal amnu jeung ngarasa aman. Wal amnu jeung ngarasa aman min makrillahi tina makarna Allah. Min makrillahi tina makarna Allah. Wal kunutu jeung putus asa, itu bayalah ngarasa putus asa lah. Min rahmatillahi ta'ala ti rahmatna Allah ta'ala. Min rahmatillahi ta'ala ti rahmatna Allah ta'ala. Wa takabburu jeung takabur, sombong berarti. Ala ibadillahi ta'ala, ka pirang-pirang hambana Allah ta'ala. Ala ibadillahi ta'ala, ka pirang-pirang hamba Allah ta'ala. Warriya'u jeung riya, wal ujubu jeung ujub, ngarasa gumede, ngarasa pang aingna, pang kuringna lah. Jeung ujub bitaatillahi, kalawan taat ka Gusti Allah. Wal hasadu jeung hasud, iri lah gitu. Wal hikdu jeung unek-unek, dendam lah, dengki dendam. Wal hasadu jeung dengki, wal hikdu jeung unek-unek, dendam lah. Ala abidillahi ka pirang-pirang hambana Allah. Wa maknal hasadi jeung ari hartosna hasud. Wa maknal hasadi jeung ari hartosna hasud eta karohiyatun nikmati. Eta karohiyatun nikmati ngewa kanikmat alal muslimi ka muslim atau kajalmi nu Islam. Karohiyatun nikmati ngewa kanikmat, ngewa menangna nikmat alal muslimi kajalmi muslim. Wa istisqaluha jeung ngarasa berat karena nikmat, jeung ngarasa berat karena nikmat. Wa minha jeung eta sapalih tina pirang-pirang maksiat hate. Wa minha jeung eta sapalih tina pirang-pirang maksiat hate al israru ari tetep langgeng lah. Al israru ari langgeng, ari tetep kajen, langgeng kajeng. Terus menerus lah gitu. Terus menerus langgeng gitu. Ala maksiatillahi, kana bermaksiat ke Allah. Langgeng kana bermaksiat ke Allah. Ala maksiatillahi, kana bermaksiat ke Allah. Wal bukhlu jeung koret, medit, bakhil. Koret, medit, mereket jahe, merege hese. Berarti benar ya, India itu kan merege hese, Sunda juga merege hese, ya mere oke hese, merege hese kuce hotahe. Bima kalawan perkara aujaba anu parantos ngawajibkeun saha Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Bima kalawan perkara aujaba anu parantos ngawajibkeun saha Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala.
Wa su'udzanni jeung goreng sangka billahi ka Allah. Wa su'udzanni jeung goreng sangka billahi ka Allah. Wa bi khalqillahi jeung ka makhlukna Allah. Wa bi khalqillahi jeung ka makhlukna Allah. Wa tasgiru jeung ngahina, menganggap remeh, memandang rendah, ngahina lah. 5 kana perkara azzoma anu parantos ngagungkeun, azzoma anu parantos ngagungkeun saha Allahu Gusti Allah. Penjelasan tina perkara min taatin tina ketaatan, au maksiatin atawa maksiat, au Qur'anin atawa Qur'an, au ilmin atawa ilmu, au jannatin atawa surga, au narin atawa neraka. Wa kullu dzalika jeung ari sakabeh anu disebutkeun, apa yang sudah disebutkan tadi ya. Wa kullu dzalika jeung ari sakabeh anu disebutkeun eta minal ma'asyi sapalih tina pirang-pirang maksiat, wal khobaisi jeung pirang-pirang kagorengan, wal khobaisi jeung pirang-pirang kagorengan atanapi kaharaman lah kajen, kagorengan kajen, kaharaman kajen, al muhlikati anu ngaruksak, al muhlikati anu ngaruksak. Bal ba'du dalika, bal ba'du dalika bahkan sapalih tina kabeh anu disebutkeun, bal ba'du dalika bahkan sapalih anu disebutkeun eta mimma termasuk tina perkara yadkhulu anu asub fil kufri dina kekafiran, fil kufri dina kekafiran. Wal iyadu jeung ari nyuhunkeun pitulung eta billahi ka Gusti Allah. Sekarang hari apa sih? Jumat ya? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Ahad. Terakhirnya ya. Kalau ini keburu hatam nanti juz amma. Bapak baca tafsir Quran juz amma ya. Karena di sana banyak kisah. Lanjut. Kemarin sampai di apa ini ya? Merusak atau berburu hewan yang ada di darat dan yang ada di yang ada di darat, seperti yang terlahir di antara kijang dan ikan loh, ikan paus nih. Oh ya. Kalau di sini penjelasannya seperti itu. Atau hewan liar yang tidak mungkin untuk diambil kecuali dengan menipu, ditipu ya, diperangkap seperti itulah.
hewan seperti ini yang diperbolehkan atau yang dimiliki, atau hewan yang memang salah satu pokok asalnya itu memang ada ya, seperti yang terlahir di antara sapi dan hewan liar. Kan ada aja ya, sapi kuda-kudaan dengan apa, misalnya dengan serigala, contoh gitulah ya, contoh. Ini mah lagi hajian lah, bapak nggak akan terlalu inilah, nggak akan terlalu apa, jelas ya, karena insya Allah di hajian kayaknya nggak akan ketemu lah. Di sini kan ada macan tuh, bahkan di sini ada macan ya. Tapi kalau misalnya di sini ya, misalnya nih, kita dulu, bapak baca yang lebih pentingnya aja. Yundabu, di sini ada nih. Disunahkan qatluhu, membunuhnya seperti kanamrin, seperti macan tutul. Ya kalau lagi hajian diserang macan tutul ya harus dibunuh macan tutulnya. Wakumalin, dan tuma, kutu. Geus paehan da kutu mah kan daripada gugutrut wae jemaah haji, ya enggak? Kalian kutunya banyak, gutrut tuh nyari paehan kutuna. Beunangkeun heula cenah. Ini ya disunahkan itu, Bapak. Kalau yang tadi seperti percampuran, Bapak nggak akan terlalu inilah jelaskan. Insya Allah kalau ibadah haji atau umroh ada yang bimbing ya, insya Allah lah. Paling oke kalian misalnya jalan-jalan pun paling selfie, Bapak mah yakin, iya nggak? Paling selfie, nggak mungkin loh. Yang selfie, sana yuk cari macan, cari ini, nggak mungkin lah. Atau cari keledai, carinya nggak mungkin lah. Bapak yakin. Paling oke, yuk naik onta. Kalau naik onta iya pasti. Naik onta mah pasti ya. Misalnya Ahmad ya, tuh naik istri belum naik onta, coba boleh, nggak apa-apa ya. Misalnya ini mah onta. Terus di sini lagi ada apa namanya, ada rambu-rambu lagi nih. Wa'lam annal musannifa taraka minal muharramati qad asyajari wa nabati. Ya. Sesungguhnya pengarang kitab ini sungguh sangat melarang, meninggalkan sekali perkara yang diharamkan seperti menebang pohon. Menebang apa tuh? Pokoknya menebang pohon, tanaman lah, jangan dicabutin, biarin aja udah. Karena memang itu diharamkan ada di tanah haram. Wala alal muharram, bukan ada pada orang yang ihram, bukan, tapi ada di tanah haram. Awas, kalau di tanah haram kan jangan menebang, jangan merusak gitu kan ya. Tapi ada lagi keharaman bagi orang yang nempel di orang yang ihram. Seperti apa sih? Nih, labsul muhit, memakai pakaian yang berjahit. Kalau cangcut berjahit nggak? Awas ya itu. Pakai ihram berarti jangan pakai sempak. Ya. Berarti gimana tuh? Kalian kalau misalnya lihat perempuan, misalnya wanita Arab nih, bohai, semok ya. Awas jangan sampai tegang. Karena nggak pakai daleman. Hati-hati ya. Pokoknya pas di sana pikirannya harus yang murni, pengen ibadah. Umpama nih, misalnya ada di sana jemaah haji yang jatuh, terbuka kelihatan semua. Diusahakan jangan sampai timbul syahwat. Berusaha untuk menghindar lah, jangan begini. Waduh kebuka, subhanallah, jangan begitu, jangan subhanallah, jangan. Kita berusaha untuk ini, menghindar. Pak, nggak ada yang nolongin, ya nolongin kita, jangan sampai matanya tertuju ke situ tuh, ke serabi. Susah Pak, ke situ terus misalnya tuh. Makanya belajar menahan nafsu ya. Sebab bahaya kalau kalian timbul syahwat, bahaya nanti kalau yang laki-laki bahaya ya enggak. Kalau perempuan mah enggak ada bekasnya. Toh perempuan sedang syahwatnya timbul kan enggak kelihatan, iya enggak? Rata lah ya, enggak kelihatan ya. Bapak enggak tahu seperti apa buru-buru Bapak kurang paham Bapak enggak paham. Yang seperti itu Bapak enggak paham. Kalau laki-laki mah jelas ya. Pasti bakal ke depan itu. Mancung ke depan. Makanya hati-hati ya. Hati.
Tapi jangan sampai nih kita karena menghindari adanya syahwat tidak mau menolong. Tapi yang menolong kalau bisa yang jemaah perempuan dulu kalau ada ya. Kalau misalnya aduh berat, masalahnya orangnya gendut besar sekali, seumpama ini mah nih 2 kintal harus oleh orang banyak ya. Misalnya ini mah. Misalnya jatuh bruk terbuka auratnya nih, terbuka bruk tinggal misalnya tuh. Kan nggak mungkin oleh perempuan ya, nggak banyak ya nggak, harus tolong oleh laki-laki ya. Syukur-syukur ada petugas lah ya, syukur-syukur ada petugas. Ini mah lagi kalau sedang lagi jalan-jalan di luar, tapi ini mungkin sedang ihram ya. Kalau sedang ihram, jangan sedang ihram nih. Oh iya ya, bagi yang ihram nih nggak boleh pakai pakaian yang berjahit. Kemudian walubusul qafazin, tidak boleh pakai kaos kaki, jangan. Terus juga ya itu kopajin nggak boleh ya, seperti itu. Adapun keharaman perempuan sama dengan laki-laki, dah itu ya. Nah itu masalah haji beres. Sekarang musannif atau pengarang kitab membahas tentang ilmu tasawuf. Kan pertama tentang tauhid ya enggak, mengesahkan Allah. Kesini tentang fikih gitu kan, sampai ke ibadah haji. Nah sekarang ujungnya paling penting nih, ujungnya membenarkan atau mengoreksi, membersihkan hati. Ini pengarang kitab membahas tentang ilmu tasawuf untuk membersihkan hati ya, menyucikan hati, dan juga menghinakan semua perkara selain Allah. Mau itu yang agung-agung, yang apalah, pokoknya selain Allah itu dianggapnya hina, gitu aja udah. Dianggap rendah lah. Hanya Allah yang ada dalam hatinya ya. Nah, adapun hasil yang seperti ini nanti kepada pekerjaan hati kembalinya ya, dan juga anggota badan. Itu akan hasil seperti ini. Kalau orang yang bisa membersihkan hati, nanti pekerjaan hati dan anggota badannya itu akan baik, menghasilkan amal soleh. Sebagaimana yang sudah diutarakan oleh Imam Basyani yang dinukil dari Imam Ghazali. Dan Kiai Musannif menghatamkan kitab ini ya, supaya ada orang itu mempunyai kepahaman tentang membersihkan hati, menyucikan hati, supaya bisa bertemu dengan Gusti Allah dengan hati yang salim, kolbin salim. Kan ada kolbu yang salim, kolbu marid, ada kolbu mayit ya. Ada hati yang salim, hati yang selamat, ada hati yang sakit, ada hati yang mayit, mati. Kalau kolbun salim kan yang ada di Al-Quran kan ya, biqalbin salim gitu kan. Itulah nanti orang-orang yang nanti akan benar-benar berjumpa dengan Gusti. Kalau kolbun marid mah ya yang terhinggap oleh penyakit hati. Ibadah mah ibadah, cuman tetap ngomongin orang lain, sakit hatinya itu. Kalau untuk bahasanya ngaji sekarang mah kuat, misalnya ya. Tapi untuk tahajud berat itu masih termasuk. Artinya menggerakkan badan untuk untuk hura-hura, untuk ini kuat, tapi menggerakkan badan untuk sholat tahajud berat. Contoh seperti itu masih hati yang sakit. Tapi kalau kolbun mayit, hati yang mati, diomongin nggak mempan. Mau ditakut-takutin, awas kalau nggak sholat itu akan masuk neraka. Ah sebodoh lah hidup gua, gitu udah sebodoh. Kalau nggak masuk Islam, udah kamu akan rugi. Ah sebodoh lah, itu. Pokoknya diomonginnya nggak akan mempan, karena hatinya sudah mati. Ya, karena setiap perbuatan dosa, perbuatan maksiat dilakukan akan timbul satu titik hitam.
Berbuat dosa lagi, terus nambah hitam, nambah banyak dosa, nambah hitam, nanti hatinya nambah wangkot, keras kepala. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Nah, makanya di sini kata para ulama, man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa. Barang siapa yang ahli fikih tapi dia tidak ahli tasawuf, maka sesungguhnya dia telah fasik. Ya fasik itu begitu. Ibadah hatinya kemana-mana, ngerti nggak? Ya sholat tapi hatinya tuh ke dunia terus gitu. Fasik. Waman tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Sebaliknya orang yang ahli tasawuf tidak ahli fikih, maka dia akan jadi zindik. Zindik itu begini, ayo sholat. Saya mah cukup ingat ke Allah, enggak usah sholat. Orang zindik. Makanya menghadapi orang zindik itu, ini contoh ya di mahasiswa ya, ada yang begitu. Yang penting ingat kepada Allah, enggak usah sholat. Oh gitu, ya udah. Saya lapar nih, yuk makan bareng yuk. Ayo, pesan makanan. Pas datang, cuma satu. Kan katanya tadi cukup ingat. Udah, kamu cukup ingat makan saja, saya makan. Gitu kan. Jadi oleh Bapak di pranknya begitu. Makan yuk di restoran. Sengaja Bapak ajak ke restoran yang mahal. Di situ pesan. Nih, enggak bilang dulu, enggak begini. Sana sini. Nih ya. Pas datang, Bapak waktu Bapak masih sehat. Ke restoran ya. Yang bocahnya mana? Tadi katanya disuruh diajak sholat nggak mau, cukup dipikir. Sekarang saya ajak makan, mikir aja udah. Nih, pandangin mikir, insya Allah kenyang, ya nggak? Kan tadi diajak sholat nggak mau, cukup dengan ingat saja, nanti masuk surga. Kan? Ini juga sama, cukup diliatin, dipikir saja, nanti kenyang. Aduh, akhirnya di situ tuh ya, jengkel. Dan makanan sendiri, sebodoh lah. Itu makanya harus dikasih pelajaran. Tapi yang zindik di sini ada juga yang seperti ini, contoh ya. Udahlah, tapi kebanyakan begini nih. Kalau itu kan zindiknya yang benar-benar sudah fatal tuh ya. Kalau zindiknya yang nggak fatal begini, contoh. Ini yang belum fatal nih. Dia sudah belajar untuk dzikir pada Allah, dzikir terus. Tapi nggak mau ngaji fikih, sholatnya gitu-gitu aja, nggak mau ditingkatkan. Ada ulama, ada ustadz menerangkan fikih, udahlah, yang penting mah saya pas sholat hatinya ke Allah. Jadi nggak mau, dia menyempurnakan rukun sholat, syarat-syarat sholat, sunahan sholat, dia nggak mau. Dibilangin pun itu sujud, itu pas sujud kakinya tuh dalam jari-jari kaki nggak nyentuh, nggak begini. Alah, yang penting mah saya ingat pada Allah, ini mah sholat, gitu. Nah ini nih masih kategori jindik juga ya. Cuman jindiknya nggak terlalu fatal ini. Sedangkan waman tasawwafa wa tafaqqaha faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang ahli tasawuf, ahli fikih juga, maka sesungguhnya dia sudah ahli hakikat. Ya, sudah. Bapak nggak akan terlalu jauh. Nanti contohnya kepanjangan. Kemudian kita bahas tentang menjaga hati. Itu menjaga hati dari berbagai maksiat. Itu hukumnya wajib bagi kita semua. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna fil jasadi mudghotun idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal hasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ingatlah kata-kata Nabi ya. Sesungguhnya di dalam badan ini, di dalam jasad ini ada satu daging, di mana kalau daging ini baik ya, maka semua badan akan baik. Tapi kalau daging ini jelek, rusak, maka semua badan akan rusak.
Ala wahyal qalbu, daging ini adalah hati. Makanya kalau hatinya baik, amalnya pasti baik. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa huwa al-lahmu anu biriu ya. Ai ad-daqiqu min asfalil ghalib. Pokoknya hati yang sebelah sini nih, sebelah kiri, ada sebelah kiri. Lambung sebelah kiri, sebelah atas. Dua jari di bawah cucu. Dua jari di bawah pentil cucu. Nah, sini nih. Nah, dua aja lah. Nah, perumpamaannya di sini yang dikehendaki, hati ini bagaikan ruh. Hati ini adalah ruh. Ibarat raja. Sementara badan bagaikan kota atau negara. Kan raja mimpin negara gitu ya. Sedangkan sesuatu yang bergerak seperti panca indera kita yang 5 ya, itu bagaikan bala tentaranya raja dan apa tuh? Ya bala tentara raja semualah gitu. Tentara-tentara raja, pasukan raja gitu. Sementara anggota badan nih kayak tangan, kayak ini, itu adalah bagaikan rakyat. Oh gitu ya, bagaikan rakyat. Ini hanya perumpamaan ya, contoh seperti itu. Begitu pula hukumnya wajib menjaga anggota badan yang 7 yang kemarin Bapak sebutkan. Seperti menjaga perut dari perkara yang haram. Lidah, jangan sampai ngomongin yang jelek-jelek. Mata, jangan sampai lihat yang dimakruhkan, diharamkan. Telinga, jangan sampai dengar-dengar yang tidak didengar. Tangan, jangan sampai megang yang enggak. Kaki, jangan sampai melangkah ke yang diharamkan atau dimakruhkan. Parji, ya jangan sampai. Parji di sini jangan sampai begini, artinya nih. Parji dijaga dari perkara yang haram. Berarti jangan diduil-duilkan, jangan di apa tuh? Bukan begitu maksudnya, jangan sampai kita terangsang syahwat. Itu maksudnya. Bisa juga diartikan yang lebih ekstrimnya jangan sampai berzina. Itu yang lebih ekstrimnya tuh seperti. Yang ringannya seperti ayat tadi, jangan sampai membuat ya parji kita atau dakar kita ya tuing, itulah jangan sampai lah. Itu ya, itu ya. Kemudian di antara maksiat hati adalah pertama ragu-ragu tentang Gusti Allah. Ini penting nih. Kenapa sih harus dijelaskan? Ini ada yang terlewat ya, ada terlewat. Karena semua anggota badan itu akan bersaksi nanti di pelataran hari kiamat. Dengan lisan dikunci ya. Dan semua anggota badan yang akan berbicara sebagaimana dahwan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjulihim bima kanu ya'malun. Ya. Pada hari kiamat lisan akan bersaksi, tangan bersaksi. Lisan di sini lidah ya, lidah bersaksi, tangan bersaksi, kaki bersaksi apa yang mereka kerjakan. Ini nggak tahu surat apa ya. Kemudian dawaan Allah SWT dalam surat Yasin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat kami akan mengunci mulut-mulut mereka dan akan berbicara tangan-tangan mereka, manusia maksudnya ya, dan akan bersaksi kaki-kaki mereka atas apa-apa yang telah mereka kerjakan. Itu ya. Oke, di antara maksiat hati yang pertama adalah ragu-ragu tentang Allah, baik tentang wujud zatnya Allah yang terdahulu, baik tentang sifat-sifatnya Allah yang wajib, ya, gitu. Kemudian yang kedua, maksiat hati adalah merasa aman
dari makarnya Allah. Apa sih makar tuh? Sandupayannya Allah ya. Membiarkannya Allah orang tersebut tetap melakukan maksiat. Kalau di sini arti makar, ini ada artinya di sini ya. Gua baca dulu ya. Wa makrullahi iradafun ni'ami lil abdi ma'a mukhalafatihi li amrihi ta'ala. Nih. Adapun yang namanya makar Allah, nih berturut-turutnya nih nikmat Allah dikasihkan kepada hamba, nikmatnya dikasih terus. Misalnya orang ini nih tetap dikasih rezeki terus ya, kaya terus, tapi dia tetap berbuat maksiat. Artinya masih bisa minuman, masih bisa mencuri, bisa melacur, bisa apalah. Nikmat Allah tetap dikasih terus, kasih terus. Dia tetap di dalam tingkah seperti itu. Jelek akhlaknya seperti itu. Ini hati-hati. Udahlah. Saya mah. Terus juga wa idharil karomati min ghairi jahdin itu dia bisa mendohirkan, memunculkan, memperlihatkan keagungan dirinya, kelebihan dirinya tanpa harus bersusah payah. Karena kalau orang mah contoh nih harus pengen beli motor harus ngumpul dulu ya, iya enggak? Dia mah kan tinggal beli. Pengen dapat apa tinggal bilang ke pejabat ini seumpama. Dia mah gampang lah, tanpa harus bersusah payah untuk taat lah. Itu bahasanya. Nah yang seperti ini jangan terlalu terlena. Ini namanya tetap pembiaran Allah terhadap hamba dengan Allah tetap memberikan nikmat. Nah kita jangan sampai nih karena kita rajin ibadah, udahlah saya rajin ibadah, kayaknya nggak mungkin nih saya mati tertabrak motor gitu, contohnya begitu ya. Atau saya mah di sekolah terus, nggak mungkin lah nanti ujung-ujungnya jadi apa tuh nganggur, nggak mungkin lah saya ujung-ujungnya jadi misalnya contoh jadi pekerjaan yang kalian benci, misalnya kalian benci jadi apa ya, contoh jadi apa kalian bencinya kerja, jadi apa contohnya? Kalian benci jadi apa? Benci ini mah. Yang enggak kalian mau jadi apa? Tukang tambal ban. Misalnya ini mah ya. Saya mah enggak mau, saya pengennya buka bengkel yang besar. Enggak mau nanti jadi tukang tambal ban seumpama ini mah. Atau yang satu, saya mah enggak mau jadi tukang es keliling. Kan ya halal, ya enggak? Pekerjaan halal itu kan, misalnya kalian benci pekerjaan itu, nggak mau, saya pengen jadi karyawan aja, atau pengen jadi direktur Saya kan sekolahnya rajin, kuliah tinggi. Jangan merasa aman, jangan merasa ya tadi, jangan merasa aman dari makar Allah, jangan merasa. Tetap kita harus banyak ikhtiar, banyak berdoa. Ketika nanti kita tetap ujungnya ternyata tetap jadi tukang tambal ban, jadi tukang es keliling seumpama ya, kita harus menerima, dan itu juga pekerjaan halal ya. Tuh. Kalau ini lebih kepada tadi ya, hambanya itu dikasih nikmat tapi dia nggak mau ibadah, menentang perintah Allah ke sana ya. Terus dia jelek akhlaknya, dan juga dia bisa memperlihatkan kelebihannya tanpa harus susah ya pada orang lain itu ya. Nah ini namanya makar Allah ya. Nih. Di sini ayat Qur'annya adalah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka tidak akan merasa aman terhadap makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Ya. Nah di sini nih ada hadis Nabi, Ida ra'aita Allaha yu'til abda mimma yuhibbu wa huwa muqimun ala maksiatihi fa inna ma dzalika istirrajun minhu. Tuh ya. Apabila kata Kanjeng Nabi ya, ini ya dalam hadis.
Apabila kamu lihat nih, ada hamba, ada orang nih dikasih nikmat oleh Allah. Dia tuh ternyata dia pengen apa, oleh Allah dikasih. Dia pengen ini, oleh Allah dikasih. Jadi gampang. Tapi orang ini tetap maksiat kepada Gusti Allah. Nah, yang seperti ini namanya istidraj. Nah, kemarin kan sudah diterangkan ya. Kalau ada kejadian luar biasa sesuai dengan yang dia kehendaki namanya istidraj. Tapi kalau tidak sesuai dengan dia kehendaki namanya ihanah, gitu kan? Contoh misalnya ada orang nggak pernah sholat, nggak pernah inilah, nggak pernah ngapa-ngapain lah, maksiat terus. Coba perhatikan. Kamu pengen apa? Saya pengen uang 1 juta, nggak bisa. Saya mau gampang nih. Perhatikan. Ini kain kan? Buah, ada 1 juta. Itu namanya istidraj. Tapi kalau seumpama begini, kau pengen apa uang 1 juta? Iya. Coba perhatikan nih, ada uang 1 juta plus tai kebo di sini, kan bau, bau. Mana uang? Itu kan malah memalukan dirinya. Itu namanya ihanah. Meskipun luar biasa, tapi namanya ihanah. Nah itu jelas kemarin sudah. Kemudian di antara maksiat tadi adalah al-qunut, bukan bacaan kunut ya. Ini ada yang baca konutu, ada yang baca kunutu. Merasa putus asa dari rahmat Allah. Meskipun dia melakukan berbagai dosa besar, tetap tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Boleh ya? Di sini dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ini mudah-mudahan Bapak nggak salah harokatnya ya, karena nggak ada harokatnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, gitu ya. Qul, katakanlah ya Muhammad, ya ibadi, hai hamba-hambaku, alladzina asrafu, yang mana mereka telah berlebih-lebihan, ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri, dengan cara la taqnatu, janganlah kalian semua putus asa min rahmatillahi, dari rahmat Allah. Tuh ya. Artinya orang-orang atau hamba yang berlebihan di sini adalah hamba yang selalu berbuat maksiat. Tetap meskipun kita sudah berbuat maksiat, melakukan dosa besar, kalau kita istighfar, insya Allah akan diampuni oleh Gusti Allah. Jadi jangan begini, saya mah sudah terlanjur banyak dosa, sering maling, sering ngebohong, sering melacur, kayaknya nggak mungkin diterima tobat saya, udahlah. Nah jangan begitu. Itu namanya kunut tuh, ya, putus asa dari rahmat Allah. Wa qala ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dzallun. Ini mad jaidun fasil ya, mad silah tawilah ya. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dzallun. Tuh, kalau meskipun gak ada harokatnya, tapi kalau hafal tajwid ketahuan. Setiap ada huruf H menghadapi alif, itu pasti mad silah tawilah. Barang siapa, adapun orang yang putus asa dari rahmat Tuhannya, itu adalah kecuali mereka orang-orang yang tersesat. Kemudian ini nanti ada cerita di sini bawah nih. Termasuk maksiat hati lagi adalah takabur, sombong kepada makhluk Allah atau orang-orang yang ya makhluknya Gusti Allah lah. Kita sombong kepada orang lain. Gambarannya di sini melihat diri sendiri lebih baik daripada orang lain, bahkan memandang rendah, menghina orang lain, ya. Tuh gitu. Adapun sombong kepada musuh-musuh Allah, tapi ada catatan nih. Adapun sombong kepada musuh-musuh Allah, orang-orang fasik, orang-orang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat lalim, berbuat merajalela ya di muka bumi lah ya. Terus juga
wa arbabul manasibi, orang-orang yang punya pangkat ya, yang punya pangkat, yang dolim-dolim lah kayak gitu. Nah, matlubun syar'an, itu dituntut, itu nggak apa-apa. Kalau kita sombong kepada mereka nggak apa-apa. Tuh secara syariat nggak apa-apa. Hasanun aklan, dan juga baik tur baik secara akal, nggak apa-apa itu mah. Sombong kepada musuh Allah, sombong kepada siapa lagi tadi, orang fasik, orang dolim, nggak apa-apa itu mah ya. Kenapa sih? Terus ada lagi patajamulu fil malabis wal maraqib wal wat taum. Adapun berhias diri, merasa apa tuh berbagus-bagus lah di dalam pakaian, kendaraan dan makanan, itu tidak dinamakan sombong, tidak itu mah. Kenapa sih? Karena ada hadis Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Bukan jamal ini ya. Sesungguhnya Gusti Allah itu zat yang maha indah. Allah mencintai sesuatu yang indah. Maksudnya tuh kita jangan kucel. Bukan berarti kita harus beli serba baru, bukan. Tapi dalam berpakaian kita harus bersih, ya enggak? Jangan sampai membuat orang merasa risik lah gitu. Sekarang begini, baju baru tapi melengit baunya, enak enggak? Enggak enak. Gitu kan. Dalam kendaraan tunggangan enggak apa-apa. Jangan sampai kotor ya, dibersihkan. Tahu makanan ini yang baik-baik, yang bagus, itu nggak dikatakan sombong, nggak. Ih sombong makan di restoran. Ih sombong belinya di kepala desa, di sini nggak banyak. Ih sombong belinya di Subang, misalnya ini. Yang nggak sombong begitu mah. Ya itu. Kemudian ini ya sesuai diucapkan oleh Syekh Abdul Salam di dalam kitab Ittihaful Marid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqalu dzarratin min kibarin. Tidak akan masuk surga, kata kajian Nabi nih, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit rasa sombong, walaupun sedikit. Tidak akan masuk orang yang sombong ke surga, ya, tidak akan masuk. Tetapi dia akan keluar di pelataran nanti di hari kiamat karena kesombongannya atas apa-apa yang sudah dia sombongkan kepada orang lain, gitulah. Tuh nanti minal ahwali wa taubih, tuh ya, dari berbagai pakewoh, pokoknya sesuatu yang mengagetkan, menjelekan lah, dan juga wa taubih yang diboleh-bolehkan. Contohnya begini, kan sifat sombong, ujub itu kan adalah yang boleh kan hanya Allah, ya enggak? Maha besar, maha tinggi, maha yang seperti itu mah jangan. Nah nanti kalau kita sombong ke orang lain, justru kita akan disombongin lagi oleh orang lain nanti di hari kiamat. Artinya ketika kita nanti tuh di sana ya diperlihatkan, ternyata kita malah malah ditertawakan oleh orang lain, tuh ya, dari kiamat tuh atas kesombongan kita. Kemudian Bapak masih ingat di dalam kitab Irsadul Ibad, siapa sih sahabat Umar apa sahabat Ali, Bapak lupa ya, Batu Umar kalau nggak salah, berkata kalau nggak salah, orang yang merasa sendalnya lebih baik, sendalnya lebih bagus daripada sendal orang lain, itu udah dikatakan sombong. Bahkan hal sepele pun ya. Ya intinya di sini bukan berarti meskipun itu benar, maksudnya tuh jangan sampai kita dalam hati kita timbul begini, ini mah berat, sandal iya mah lebih halus sandal kuring. Jangan begitu, biasa aja ya. Meskipun benar harganya lebih mahal, lebih ini, tetap kita jangan sampai berkata demikian
atau berperasaan dalam hati demikian, jangan ya. Di antara para sahabat Abu Bakar Siddiq, contoh Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tahqiq Amirul Mukminin Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an, gitu kan? Muhammad alaihi Allah barik alaihi, gitu kan? Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala siddiqi wasawab Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, gitu kan? Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jami'i iswalil Quran Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, gitu kan? Tapi yang terakhir Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala imamil masyayikh al-maghrib Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa karamallahu wajhah, atau langsung karamallahu wajhah, gitu kan? Kenapa Sayyidina Ali diberikan gelar karamallahu wajhah? Karena satu-satunya pemimpin, bukan satu-satunya, di antara banyaklah pemimpin lah, cuman dipelopori oleh Sayyidina Ali. Sebenarnya yang lebih pelopor Kanjeng Nabi itu, mestinya selain Nabi itu adalah Sayyidina Ali. Seorang pemimpin tapi nggak maluan gitu. Ini seorang pemimpin datang ke pasar becek, beli cengek, beli ini. Kan nggak mungkin kalau presiden ke situ mah, iya nggak? Becek-becek beli, sampai harus bawa-bawa ini, bantuin. Itu bu berat, bantuin Sayyidina Ali itu. Waktu jadi khalifah, itu loh, bantuin manggul air ini, mau. Jadi nggak gengsian gitulah. Kerja bakti, mungut sampah, mungut bahasanya ya, ada teh kebo, ada najis apa tuh, nggak maluan, dipungut biasa. Sok coba kalau orang yang berwibawa, mohon maaf, kalau orang-orang yang di atas lah ya, ketika misalnya kerja bakti ada yang itu menjadi pak, nggak pantas pak seperti itu pak, pekerja bersih aja inilah, kan gitu kan ya nggak? Tapi nggak semua kan, semua. Buktinya pemimpin kita, presiden kita, alhamdulillah. Kalau misalnya ke gorong-gorong kan beliau saya masuk kan ya, iya nggak? Gorong-gorong kan masuk, ketika banjir tuh, sampai masuk Pak Jokowi itu, masuk itu kategorinya. Kalau dalam pendidikan mah ciri-ciri pemimpin itu yang ketiga, tutwuri handayani, merakyat. Kan ing ngarasa suntulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Tiga ciri pemimpin. Ingat sesuntulodo, kalau di depan bisa jadi panutan, pantaslah tegap. Kalau sambutan apa tuh bagus lah. Ing madya mangun karso, di tengah-tengah dia bisa jadi sebagai pemotivasi, mendorong. Kalau bahasa ini mah, aduh ini gimana ya komputer ya, dia bisa mengoperasikan. Terus mekanik ini gimana ya, dia bisa. Jadi bisa. Tuturi handayani ya tadi, di bawah, ketika dia di bawah dengan masyarakat yang bawah, dia mau untuk bebelokan gitu bahasa nama, tandur keramik ya daik gitulah, ngerti ya? Sahabat tuh belok-belok tuh, jadi nggak jijik gitulah. Kan kalau di kalian lihat FTP ya, iya nggak? Lihat FTP di SCTV, pernah lihat belum? Pernah lihat FTP nggak? Sinetron kayak gitu tuh, film-film. Kan ada kan orang kaya, orang kota datang ke desa kan, ini becek, itu kan ya. Nah nggak kayak gitu, itu kan. Nah pemimpin nggak seperti itu. Oke lanjut ya. Terus, apa ini? Nah di sini surga itu akan diwariskan kepada orang-orang yang lemah. Siapa sih? Orang-orang yang ikhlas ya dari pekerjaan-pekerjaannya ya, kekuatan dirinya, dan dia berpegang teguh terhadap daya upaya Allah dan kekuatan Allah. Pokoknya dia mengerjakan sesuatu ikhlas karena Allah semuanya. Ya. Latifah, di sini ada satu riwayat, diriwayatkan sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintah para sahabat untuk menyembelih 1 ekor domba.
1 ekor domba. Kata satu orang, ya Rasul, udahlah, biar saya yang nyembelih. Kata satu orang lagi, ya Rasul, biar saya yang masak. Kata satu orang lagi, ya Rasul, udah dia yang nyembelih, saya yang nyayat, yang nyayati saya, yang nguliti saya. Kanjeng Nabi bilang, ya sudah kalau gitu, saya yang mencari kayu bakarnya. Coba, pemimpin sendiri yang nyari kayu bakar. Harusnya kan kalau lihat di film-film raja gimana, saya mau makan, kan semua kan yang ngurus. Kayak bapak nih, tolong disiapin, kan bapak diem, iya nggak? Kayak gitu tuh. Coba itu tuh, beresin. Bapaknya kan diem, melepus apanya, iya nggak? Ini mah Kanjeng Nabi langsung nyari kayu bakar. Artinya jadi orang itu harus tawadu, jangan sombong merendah. Kemudian di sini ada faidah, tapi awas ya, jangan kalian jangan dimasukin jangan ditangkapnya sebelah. Di sini ada sesuatu yang lumayan keras nih. Karena ini kan bab tasawuf. Namanya juga bab tasawuf, membersihkan hati. Ini agak dalam nih. Kata Ibnu Abbas bahwa Kanjeng Nabi pernah melihat di dalam cermin atau melihat ke kaca lah gitulah. Ke kaca, kemudian beliau mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahsana khalqi wa sawwiya khalqi wa ja'alani basyaran sawiyya wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini jadi doa ketika kita berkaca, bercermin, kalian perempuan bacanya ini nih. Coba turutin. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahsana khalqi wa sawwiya khalqi wa ja'alani basyaran sawiyya wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah itu, atau boleh juga baca yang pendek, yang kalian hafal. Allahumma apa tuh? Allahumma sin khalqi ya. Nah, itu yang itu, bapak lupa. Bapak pernah baca ya. Paling juga kerentak di hati sesuai bahasa Indonesia. Ya Allah, bukan ngaca teh ya Allah. Kau dat yang membaikkan rupa ya. Baguskanlah rupaku. Paling gitu doang. Bapaknya lupa Arabnya. Kemudian dari Abu Hurairah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bahaya nih. Dengerin. La yanduru fil mir'ati bilaili. Jangan melihat ke cermin di waktu malam. Pak, acaranya malam, Pak. Gus Aldi seumpama nih. Ada sholawatan, Pak. Masa nggak ngaca, Pak? Ini tak dulu nih ya. Jangan melihat ke kaca di malam hari. Kenapa sih? Fa innahu yurisu haulal ainaini. Karena hal tersebut bisa mewariskan matanya juling, jadi juling. Matanya jadi juling kayak gitu. Nah di sini maksudnya seperti ini, maksudnya nih ya. Bukan berarti tidak boleh secara mutlak. Bukan berarti tidak boleh secara mutlak berkaca, awas nih. Artinya, misal nih ya. Kalau mandi jam berapa mandi? Sore, kan sebelum maghrib, ya enggak? Mandi yang diajarkan itu sebelum maghrib, itu menyehatkan. Tapi setelah maghrib, lupa ininya kaulnya, itu bisa menyakitkan, membuat sakit lah. Nah artinya itu kan dandannya kan sebelum maghrib, ya enggak? Tapi tidak terlalu saklek mutlak, nggak boleh. Contoh, masa kalian ada acara, kalian semberawut, nggak dandan dulu, hanya sekilas sekejap mah nggak apa-apa. Ini yang nggak boleh begini, malam-malam ngaca. Bagus. Nah itu hati-hati, awas. Terlalu Pak, saya maskeran Pak malamnya Pak.
inian Pak. Misalnya ya, maskeran Pak, gimana ya Pak, saya maskeran ini, terus saya butuh Pak. Artinya beginilah, kalau untuk kebutuhan ya hanya sekilas mang, insya Allah lah nggak apa-apa lah ya. Tapi jangan sampai di luar kebutuhan. Yang kayak tadi tuh kelamaan sampai dibayang-bayangin, dilihatin ini komedonya ini. Sewajarnya aja. Rapi belum? Udah rapi? Udah berangkat gitu aja biasa. Ini kira-kira udah 2 kilo belum bedaknya ya? Udah 3 kilo. Nah gitu ya. Nah di sini itu sudah ya. Apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sopuri di dalam kitab Nujhatul Majalis. Bapak tidak terlalu saklek, memang tidak bolehkan ini ya. Hadisnya nggak tahu marfu, nggak tahu ini. Ini ada keterangan seperti ini, cuman tadi Bapak kasih rambu-rambunya seperti tadi sajalah. Artinya yang di luar kebutuhan jangan kelamaan ngaca gitu aja lah. Kan perempuan mah biasanya ngaca, ya nggak? Bapak kalau ke kelas 12 OTKP atau BDP, kalau ngajar di sana kelentrang kaca murah. Tak kaca di bawah ya. Bahkan lagi ngajar pun ya, Bapak lihat kacanya di meja gitu tuh. Tarik naon kaca di dinya. Dihareupeun. Kalau disita kacanya manyun ya anak. Ya kalau bukan anak pondok mah manyun. Manyunnya di belakang, kalau di depan mah nggak berani kan. Pemarahin. Kaca tuh ada terus kaca. Gelancerang pecah, beli yang baru, dibawa ke sekolah. Mending dibawa dimasukin dalam tas. Di luar ini mah di meja, dipajang begitu. Cek Bapak, nah fungsinya sih. Apakah memang setiap detik, setiap menit belekan? Iya kan? Apakah setiap detik, setiap menit keluar umbel, keluar eces, atau keluar kopokan? Kalau memang setiap menit, setiap detik keluar, bisa dibilang wajar lah ya. Pas keluar, colek. Pas keluar, colek. Ini mah, aduh sudah, ya wis lah, lagi puasa. Maksudnya bapak tuh merasa aneh saja gitu loh. Kok kakak bisa-bisanya apa tuh? Lagi belajar tuh ditaruh di meja gitu loh. Fungsinya untuk apa itu? Fungsinya tuh apa takut ada yang nyium di samping? Ya nggak mungkin, ya nggak? Kan kayak di TV-TV mah ya. Itu apa? Teleport gitu kan? Itu apa? Kayaknya nggak mungkin lah. Insya Allah anak-anak Al-Azhar baik-baik insya Allah. Artinya ngepranknya nggak berlebihan lah. Meskipun Bapak pernah diprank oleh murid. Pernah Bapak? Pak, ini gimana Pak? Teleput. Bapak rahasiakan siapa? Bapak dimarahin tuh anaknya. Tuh, artinya bercandanya berlebihan. Ya, bercandanya berlebihan. Ya kan kalau bawa bukan gini ya. Pak ini gimana Pak? Yang mana sih? Ini Pak ini. Tulisan kamu tuh kurang kelihatan. Bapaknya lebih dekat. Ternyata diprank, celeput tuh ya. Aduh. Bapak marahin bener, Bapak rahasiakan. Namanya rahasia. Artinya jangan seperti itu ya, jangan seperti itu. Oke lanjut. Kemudian maksiatati lagi adalah riya. Tidak boleh riya. Riya itu adalah seseorang berharap dalam hatinya amalnya bisa dilihat oleh orang lain. Ada riya dohir, ada riya batin. Kalau riya dohir mah jelas ya, melakukan ibadah biar kelihatan ya. Kalau riya batin itu senang sekali hatinya ketika orang lain itu ya ibadah itu muncul terus diomongin, nah, hatinya senang, itu batin. Kemudian maksiatati lagi adalah ujub, berbangga diri. Nah, taat kepada Allah ya, ujub, berbangga. Ru'yatul ibadati wasti'adamuha minal abdi, memperlihatkan ibadah, mengagung-agungkan ibadah sendiri lebih baik daripada orang lain. Tuh ini nih.
Seperti orang yang rajin ibadah, ujub ya akan ibadahnya, bangga akan ibadahnya. Seperti orang yang alim, seorang ulama atau seorang ustadz misalnya lah. Kalau ulama enggak lah ya, misalnya ustadz atau orang yang alim di sini wal alimu bi ilmihi. Orang yang alim itu ujub dengan ilmunya. Wal muti'u bi taatihi, orang yang taat ibadah, yang taat ujub dengan ketaatannya. Saya menurut gini-gini, merasa bangga, nggak boleh. Pokoknya merasa itu nggak boleh. Itu penyakit hati. Kemudian hasad, dengki, iri, wal haqdu, unak-unak, dendam terhadap orang lain, nggak boleh ya. Boleh. Nah di sini nih langsung aja lah. Ini yang dimaksud adalah nggak boleh dengki, nggak boleh apa tuh, teman-teman mencari-cari kejelekan, memata-matai, marah-marahan, putus-putusan, diam-diaman, ya begitu ya. Sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, la yahilu li muslimin ayah juru akhahu fawqa salasin. Tuh, tidak boleh, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Maksud di sini tidak boleh musuh-musuhan lebih dari 3 hari. Barang siapa paman hajar fawqa salasin pamata dakhalan nar. Barang siapa yang bermusuhan tuh lebih dari 3 hari, maka dia mati dakhalan nar, masuk ke dalam neraka. Wah, hati-hati. Waqala, dan dauhan kanjeng Nabi lagi, la tajassasu wala tahasadu wala tabagodu wa kunu ibadillahi ikhwanan. Janganlah kalian semua memata-matai, mencari-cari kesalahan. Janganlah kalian pada hasud, janganlah kalian pada marah-marahan, sementara kalian semua adalah hambanya Allah, bersaudara. Kalau Bapak cerita tentang hasud panjangan ya, punya ya. Nanti ceritanya besok lagi. Paling ini artinya sajalah. Nah, arti dari hasud adalah benci nikmat, berat kepada nikmat yang diperoleh oleh saudaranya atau oleh orang lain. Jadi ketika orang lain itu dapat rezeki, dia benci. Jadi berat sekali ya, nggak seneng lah gitu ya. Tuh nggak seneng. Itu namanya hasud ya. Tapi kalau seumpama nih, misalnya orang lain, saudara kita yang muslim ya, dapat rezeki, kitanya nggak benci, nggak, biasa aja, tapi pengen. Misalnya dia beli motor listrik, ini pengen ya, nggak kepanasan, nggak, ya kepanasan pengen beli, tapi mestinya nggak benci, nggak cuman pengen beli, ya itu mah enggak, itu namanya gibetoh, itu namanya kepengen. Ayusamma hada gibtoh, itu namanya kepengen. Laisa madmuman, bukan yang dicela, bukan perbuatan yang tercela, itu bukan. Jadi kalau hasud di sini benci, terus ditambah supaya rezekinya supaya hilang. Kalau bahasanya gini lah. Halo, saya sudah beli motor Scoopy. Halo, gitu ya. Misalnya tetangganya tuh, motor Scoopy. Naon sih eta teh bangga Scoopy. Si gara-gara tabrakan, gara kahuruan, si gara nah gitu. Itu namanya hasud, begitulah ya. Tuh ya. Al mu'minu yaghbatu wal munafiku yahsudu. Orang mukmin itu yaghbatu, kepengen. Kalau kepengen mah enggak apa-apa. Namanya orang mukmin. Tapi kalau orang munafik itu yahsadu. Menit lagi ya. Bapak cerita dulu sebentar lah. Hei. Orang hasud itu Bapak pernah cerita belum? Kayaknya udah. Ada seorang penasehat di dalam kitab Irsyadul Ibad ya. Masih ingat Bapak nih? Jadi orang yang baik ini nih sering menasihati rajanya, hei raja, kamu harus berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, dan
berbuat baik pula kepada orang yang tidak berbuat baik. Pokoknya harus berbuat baik. Karena fa innal muhsina, Bapak tahu itu karena diselibat. Fa innal muhsina satakfi sanatuhu, orang yang berbuat baik akan mendapat balasannya. Fa innal musi'a satakfi sanatuhu, orang yang berbuat jahat akan mendapat balasannya. Tiba-tiba orang yang hasud nih, di sana orang yang kumprung lah, ahmak ya, berbuat curang, mengundang si penasihat itu ke rumahnya. Sini. Kita makan dulu, makan yuk. Pas makan itu ternyata ada lauk, ada apa? Ada bawang putih. Ditawarin bawang putih. Kan bawang putih. Sudah makan enak, dia selesai ya. Kemudian setelah makan, dia langsung pergi ke raja, bilang, "Raja, itu tuh bilang katanya mulut raja itu bau." Makanya dia nggak mau deket-deket. Sok, kalau nggak percaya, liatin aja nanti. Pokoknya kata si itu tuh, raja itu bau. Sok, kalau nggak percaya, kalau dia nanti datang ke raja, pasti nutupin mulutnya. Pasti begini. Jadi memfitnah ya, memfitnah. Akhirnya si yang tadi tuh yang memfitnah balik lagi ke penasehat, ke si penasehat lah. Bapak katakan penasehat lah ya, yang diajak makan tadi tuh. Penasehat, kata raja dipanggil tuh, nggak tahu ada apa dipanggil. Akhirnya kan dia udah makan, belum sikat gigi gitu kan, bahasanya belum siwakan lah. Aduh, tapi saya belum siwakan. Udah cepetan itu dipanggil sama raja. Oh ya sudah, saya ke sana. Karena merasa udah makan bawang putih kan bau. Masa udah makan bawang, kamu sini. Ya, akhirnya kan jaga jarak. Merasa mulutnya bau. Akhirnya nutup mulut begini. Nah, kata si raja dalam hatinya, bener nih orang nih. Udah bener kata si itu. Saya ngomong kok jauh, malah tutupin. Emang mulut saya bau? Kurang ngajar. Akhirnya si raja nulis surat. Kamu dah nih, jangan dibuka, nanti kasih ke sana ya, ke orang yang di sana kasih. Akhirnya si penasihat bawa surat. Pas di tengah jalan ditanya sama yang tadi yang fitnah, itu bawa apa itu? Dikasih uang ya, kasih ini ya? Enggak, saya suruh bawain ini, surat ini kasih ke sana. Udah biar saya aja. Biar saya yang ngasih ke sana. Udah, pokoknya kamu nggak usah bilang ke raja, nanti biar saya yang bilang ke raja. Nanti gimana saya? Udah nggak apa-apa udah. Akhirnya dibawa sama si itu tuh yang fitnah. Dibawain suratnya ke situ. Pas sudah dibawain, dibacalah oleh orang yang di sana. Orang yang udah dibaca, ngambil pedang. Mau ngapain ngambil pedang? Dengarkan. Dalam surat ini, yang datang membawa surat ini harus saya penggal kepalanya, saya cincang-cincang dagingnya, dan saya bawakan dagingnya nanti ke hadapan raja. Ini bukan saya, bukan ini. Ini si itu tuh yang bawain si itu. Nggak bisa, kamu yang datang sini. Akhirnya dibunuh, dagingnya dicincang-cincang, dikemangkokin ya, pokoknya ke nampan, dibawain ke raja. Raja seneng, kurang ajar. Ini nih yang sudah memfitnah saya nih. Emang mulut saya bau, kurang ajar. Tiba-tiba si penasehat datang. Assalamualaikum. Raja ngedek-dek, takutnya luar biasa. Takutnya kenapa? Ini kok baru dibunuh, arwahnya sudah gentayangan gitu kan ya. Waduh, ini kamu bener? Iya Paduka, saya. Kamu bukan, kamu masih hidup? Hidup, saya kan hidup dari tadi Paduka. Kapan matinya? Bukannya kamu sudah mati? Ya mati kenapa? Saya itu nulis surat, isinya tuh yang bawa surat suruh dibunuh. Oh, akhirnya dijelaskan. Saya tuh Paduka tadi di tengah jalan dipinta sama si itu. Kan kamu kemarin nutup mulut. Oh enggak, saya tuh habis makan bawang putih, diajak makan sama si itu. Karena belum sikatan, bau, saya tutup. Oh begitu. Akhirnya si penasihat bilang, fa innal musi'a satakfihi isaatu
Setiap perbuatan jahat ada balasan. Si raja baru paham. Itu gara-gara hasud. Karena kenapa sih si fitnah apa tuh? Orang yang bodoh tadi memfitnah si penasihat, kenapa? Setidaknya orang yang dekat dengan raja kehidupannya terjamin, ya enggak? Atau kalau orang yang dekat dengan pejabat, anaknya pejabat atau yang dekat lah, setidaknya kan kecipratan, ya enggak? Karena dekat dengan raja kan, makanannya enak terus, bersih pakaian enak. Dekat dengan raja, akhirnya kan hasud. Karena timbul hasud, pengen mencelakai. Niatnya mah itu yang dibunuh, malah dia yang terbunuh. Awas kalian jangan sampai hasud kepada orang lain. Allah bisawab. Al-Fatihah.